Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wirun 1, Ibu Sri Rahayu FPD. Yang kami hormati Bapak Ibu di SD Wirun 1, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu audiens dari kegiatan aksi nyata, kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Ya, sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Pujiardono. Saya dari peserta atau calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Wirun 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Nah, pada sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi. Nah, diseminasi ini nanti kita akan berbagi tentang pengalaman dan juga ilmu yang sudah kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan selain saya sendiri, di sini nanti saya juga dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Bapak Sigit Hartanto dan juga Bapak Fasilitator Bapak Siswo Soekarno. Di sini kami bertiga melakukan kolaborasi dalam kegiatan tentunya pada saat pendidikan program guru penggerak. Nah, baik, sebelum ke materi inti, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa itu konsep sebenarnya. Sebelum ke materi ini, saya akan menyampaikan dulu tentang konsep inti dari budaya positif. Nah, budaya positif itu bisa diartikan atau bisa mempunyai banyak makna. Yang pertama itu sebagai perubahan paradigma belajar. Kemudian bisa dikatakan juga itu nanti disiplin positif. Kemudian nanti nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada juga posisi kontrol dan juga keyakinan kelas, serta nanti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dalam budaya positif nanti kita akan belajar tidak hanya dalam pengertiannya saja atau tentang arti-artinya saja, namun kita nanti akan memberikan contoh untuk penerapan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Ya, baik. Baik, sebelumnya kami akan menyampaikan tentang capaian belajar dalam kegiatan ini. Yang pertama, kita semua nanti diharapkan bisa memahami konsep budaya positif yang ada di dalam konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan juga eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, diharapkan kita dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak atau berpihak pada peserta didik. Nah, kita mulai dengan perubahan paradigma baru. Ya, dalam pembelajaran paradigma baru, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya, di mana profil pelajar Pancasila itu mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kemudian dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang selaras dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini, nanti diharapkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas kita itu bisa memfasilitasi, karena kita di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi kita harus bisa memfasilitasi beberapa karakteristik peserta didik kita. Nah, karakteristik peserta didik kita itu tentunya akan lebih bisa maksimal itu ketika nanti kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Nah, profil pelajar Pancasila misalkan kita akan menerapkan di situ di kelas kita ternyata agamanya beragam, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Nah, di situ kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya, kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di situ kan setiap peserta didik mempunyai agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing pula. Nah, kemudian nanti juga misalkan ketika waktu praktikum. Nah, di waktu praktikum ada kegiatan bergotong royong, ada kegiatan bernalar kritis. Nah, di situ jadi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas kita nanti diharapkan bisa untuk bisa untuk diterapkan seperti itu. Nah, kami lanjutkan. Ini ada sebenarnya ini untuk ice breaking. Nah, ini nanti kita bisa lakukan ini nanti ketika kita di kelas masing-masing. Jadi pertama adalah sobeklah cari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian yang berikutnya, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadap, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Jadi ketika Bapak Ibu semua sudah mengepal dengan isinya adalah barang berharga, ada teman yang istilahnya nanti akan mengganggu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi seperti itu? Nah, kira-kira, pasti jawabannya juga beragam ya, karena setiap peserta didik itu pasti memiliki ilusi dalam mengontrol muridnya, kemudian ilusi bahwa setiap penguatan positif itu akan bermanfaat, dan juga setiap kritik itu membuat rasa bersalah yang mampu menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi ada beberapa teori-teori kontrol tadi tentang apa yang telah kita coba lakukan tadi. Nah, kemudian siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, yang memiliki kontrol itu kita bisa lihat di tabel ini. Yang bagian kiri adalah stimulus respon, kemudian yang ke kanan adalah teori kontrol atau pilihannya. Yang pertama misalkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Yang kedua, kita langsung ke stimulus respon yang kedua. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya atau pilihannya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, misalkan kita sudah yakin orang lain bisa mengontrol saya, tetapi secara teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam hal ini adalah ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, ketika kita akan melakukan suatu pertemuan, nah itu kita tidak bisa mengharapkan semuanya harus sesuai yang kita harapkan. Nah, syukur-syukur bisa, namun memang karena teorinya itu tidak bisa, jadi ya kita mungkin berusaha untuk maksimal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita menuju ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan makna disiplin itu? Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, atau yang artinya adalah belajar. Makna lain dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Ini menurut Socrates dan juga Plato. Disiplin juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian disiplin juga mengandung arti bahwa dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Seperti itu. Jadi disiplin ini bisa dikatakan setiap orang itu pasti punya pandangan terhadap disiplin ini. Jadi kalau dalam beberapa dari sumber ini kita bisa katakan bahwa disiplin adalah sikap seseorang dalam menentukan kegiatan tentang waktu, mulai dari tertib waktu, tertib kegiatan, dan juga tertib aturan yang ada atau kesepakatan yang telah disepakati tersebut. Nah, kita lanjutkan. Bapak pendidikan kita, siapa? Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini merupakan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima. Kemudian adapun definisi kata merdeka, ini menurut Ki Hajar Dewantara juga, merdeka itu artinya dalam bahasa Jawanya adalah mardika. Noramung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Nah, dari dua pengertian dari Ki Hajar Dewantara ini dapat kita sintesiskan bahwa cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih diarahkan disiplin itu dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dan yang selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Selanjutnya kita langsung ke nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia dan juga diinginkan. Menurut Janet Gosen tahun 1998. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Saat akan memulai pembelajaran atau saat akan melakukan suatu kegiatan, kita biasakan untuk membuat suatu keyakinan. Nah, keyakinan ini diharapkan akan membentuk perilaku dari peserta didik kita, karena kita di kelas, untuk melakukan suatu kegiatan tanpa harus dipaksa. Nah, karena kan sudah menjadi keyakinan, jadi makanya setiap akan melakukan kegiatan, kita bisa mulai dengan pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini ada tabel tentang perbedaan peraturan dan juga keyakinan kelas. Misalkan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, kemudian bergantian atau menunggu giliran, terus menggunakan masker. Nah, kalau untuk keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa? Nah, yang pertama, kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan juga komitmen. Tidak atau dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain dan juga bersabar. Menggunakan masker, itu adalah kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kira-kira ada apa saja, nanti kita akan pelajari di modul ini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, ini ada beberapa di bawah di sini. Ini tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Ini contoh dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama. Ini merupakan cinta dan kasih sayang. Kemudian ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ini adalah kebebasan. Kemudian yang keempat itu tentang kesenangan, itu adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti itu. Kemudian kekuasaan atau power itu adalah harga diri atau keinginan untuk dianggap memimpin, memimpin suatu kegiatan, seperti itu.
Nah, sekarang setelah kita mengetahui beberapa kebutuhan manusia tadi, itu tentunya dalam ingin mencapai suatu kebutuhan itu adanya motivasi, adanya perasaan untuk mencapainya, seperti itu. Sebentar, ini ada azan deh. Benar, saya ini dulu ya, azan. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi terakhir adalah kebutuhan manusia. Nah, setiap orang pasti akan mempunyai rasa untuk mewujudkan kebutuhannya itu. Nah, rasa untuk mewujudkan kebutuhan tersebut bisa atau biasa kita kenal dengan istilah motivasi. Nah, motivasi terbaik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri, yakni nilai yang dihidupi akan bertahan lama dan dalam jangka waktu lama. Sedangkan perilaku dari motivasi ini hanya eksternal, yang dari eksternal itu hanya sementara. Jadi kalau motivasi itu timbul dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal, itu dia akan lebih kuat dan tahan lama. Sedangkan kalau dari eksternal atau dari luar itu juga tidak akan lama. Nah, adapun teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah contoh motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah internal karena dia tujuannya adalah untuk disiplin secara positif. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Sebentar. Nah, sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini akan berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun juga menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian ini penghargaan dikatakan tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu, dan jika kita ingin orang lain tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir tidak berhasil. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan itu akan berguna di jangka pendek, dan juga penghargaan itu tidak aktif dalam beberapa kasus yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, pembukanya misalkan, saya menghargai nilai kebajikannya apa? Ya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian pembukanya adalah terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, ada 3 tabel tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman secara fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, mencari solusi tentang permasalahannya itu tadi. Nah, sekarang ini kita akan coba diskusikan atau kita tentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Misalkan mencatat 100 kali dalam buku, di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman setelah dicoret-coret. Coba kita ini satu persatu. Mencatat 100 kali dalam buku dan dituliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, hukuman atau konsekuensi mencatat 100 hukuman. Oke, coba ya kita cek sebentar ya, hukuman. Nah, ini ternyata sudah keluar semua. Jadi mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada belajar, itu juga konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Mengapa kok itu bukan suatu hukuman? Karena ketika waktu pembelajaran PJOK, yaitu lari itu merupakan suatu bagian dari pembelajaran PJOK, jadi itu bukan hukuman, namun itu adalah konsekuensi. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama tentang hukuman. Bentar, lagi komat. Nah, kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Namun kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah hukuman itu membuat anak sakit, itu baik berupa fisik maupun hati, dan untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau hukuman itu membuat rasa sakit hati atau fisiknya itu secara lama, tapi kalau konsekuensi itu hanya membuat rasa tidak nyaman dan itu dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan juga tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian selanjutnya hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Benar. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini. Sebentar, saya pindah slide dulu. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Tapi ini tadi kita lihat penghukum itu, hukuman itu sebisa mungkin tidak diterapkan terus-menerus, seperti itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru juga bisa berposisi sebagai teman. Yang keempat, guru bisa sebagai pemantau.
Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebelumnya ini ada beberapa posisi kontrol. Nah, kira-kira ini ada kasus siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, coba kita bahas langsung aja. Oh maaf, ini belum. Maaf, kita ulangi di sini. Kita di 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum ini kita tidak serta-merta bahwa menghukum tanpa alasan atau menghukum dengan hanya karena rasa amarah di sini tadi. Nah, hukuman itu diberikan dengan tadi ketika memang itu diperlukan dan bisa membuat mereka itu menjadi lebih bisa untuk mengontrol dirinya. Namun kita sebagai seorang guru alangkah lebih bijaknya tidak menerapkan hukuman, namun tadi apa? Menerapkan konsekuensi, karena kalau dengan konsekuensi itu kan membuat mereka nanti menjadi sadar dengan sendirinya gitu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ketika ada peserta didik itu yang melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru itu bisa membuat rasa bersalah itu dengan cara apa? Dengan misalkan pembuatan, misalkan dengan kita melakukan bimbingan konseling. Nah, di bimbingan konseling tersebut kita tidak serta-merta untuk menghukum gitu, tidak, tapi kita buat mereka itu merasa bersalah, karena kalau mereka nanti merasa bersalah otomatis dia akan sadar dengan sendirinya dan tentunya nanti dia akan menjadi lebih berhati-hati atau dia bisa memperbaiki perilakunya di kegiatan yang berikutnya. Kemudian kita sebagai seorang guru kita juga bisa menjadi seorang teman. Nah, sebagai seorang teman kita tentunya harus bisa memotivasi, kita harus bisa mendukung murid-murid kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Nah, kita sebagai guru juga sebagai pemantau. Nah, karena kita di kelas itu menghadapi beberapa murid yang beragam, maka kita sebagai seorang guru harus memantau. Memantau apa? Ya memantau kegiatan kesehariannya, memantau tata tertibnya, kemudian memantau apapun itu yang ada di kelas sehingga kelas itu menjadi lebih tenang dan menjadi lebih sehat dan juga lebih hidup seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, kita sebagai manajer itu berarti harus bisa mengatur atau memposisikan diri dan membuat peserta didik kita itu selalu melakukan kegiatan yang sesuai dengan aturan. Jadi kita harus berikan kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi siswa untuk menjadi lebih berkembang dan juga membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk dia menjadi lebih aktif seperti itu. Nah, kalau ini nanti kita bisa lewati saja. Selanjutnya adalah kita ke segitiga restitusi. Nah, yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka. Diharapkan dengan kegiatan ini mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi sebuah contoh seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi itu dimulai
dari yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bawah ini ya. Ini setiap akan melakukan suatu penyelesaian masalah, kita harus menstabilkan identitas. Contohnya adalah kalimatnya seperti ini: setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Dan yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Ini contoh kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini sama yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini misalkan dalam kita ada anak yang di kelas yang misalkan melakukan suatu kesalahan. Misalkan dia datang terlambat. Nah, dia datang terlambat masuk kelas. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk apa? Untuk membuat mereka itu sadar dengan sendirinya. Jadi tanpa kita harus marah-marah yang banyak atau marah-marah gitu, tapi kita berikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, nanti mereka merespon, itu akan membuat mereka menjadi sadar dengan sendirinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar, dan apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival, atau 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini kita bisa contoh perkataannya adalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau bisa seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Seperti itu. Nah, sekarang setelah tadi ada validasi kebutuhan, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya adalah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak yang seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk menggiring peserta didik itu menjadi sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, ini contoh ada beberapa penerapan segitiga restitusi. Jadi itu tadi, segitiga restitusi itu adalah kegiatan yang mana kegiatan tersebut digunakan untuk membuat peserta didik itu menyadari
bahwa dia itu melakukan kesalahan tanpa mereka itu menjadi tertekan seperti itu. Nah, kita bisa melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti kan kita dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ataupun kita bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada pada peserta didik. Nah, ini kita bisa lakukan kalau bisa ya di ruangan terpisah, jadi tidak di hadapan anak-anak di kelas, namun kita bisa mengajak misalkan di ruangan kantor yang agak sepi, kemudian kita bisa ke ruangan sebelah seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah ya, terima kasih sudah selesai. Nah, saya stop sharing dulu. Oh ya, baik, setelah ini adalah sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu semua. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, kita bisa diskusikan di sini. Nanti kita bisa saling melengkapi. Ya, Pak Hendra Adi, ada pertanyaan? Sedikit tanya Mas Fajar. Ya, oke. Ini tadi disampaikan Mas Fajar terkait dengan kebutuhan dasar manusia gitu. Ya, benar. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Fajar bahwasanya ada 5 aspek kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kualitas dasar bertahan hidup, Ya. 2 kasih sayang, 3 kesenangan, 4 kebebasan, dan 5 penguasaan. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini bagaimana cara mengajarkan atau mengintegrasikan pembelajaran kurikulum merdeka dengan mengaitkan kebutuhan dasar manusia, sehingga peserta didik kita nanti dapat merasa terpenuhi semuanya, merasa terpenuhi semua kebutuhan dasarnya yang meliputi tadi bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, ya. kebebasan. Baik, terima kasih Mas Hendra atas pertanyaannya. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Sebelumnya saya akan menampilkan untuk slide yang 5 kebutuhan manusia tadi ya. Nah, ini. Nah, baik, terima kasih Mas Hendra untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita mengimplementasikan pembelajaran dalam kurikulum merdeka agar bisa mengakomodasi atau memfasilitasi tentang kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, itu misalkan yang pertama kita kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup ini kan contoh realnya itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Nah, dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini kita bisa terapkan tentang keamanan dan keselamatannya. Nah, ketika akan melakukan pembelajaran di kelas itu dalam misalkan pada pembelajaran Pancasila, di situ ada materi tentang misalkan menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Itu adalah salah satu contoh kegiatan di mana mereka nanti akan menunjukkan keamanan dan juga keselamatan. Yang kedua adalah tentang cinta dan kasih sayang. Ini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini kita bisa bisa kita terapkan saat melakukan kegiatan praktikum atau diskusi
Nah, di situ mereka akan belajar tentang bagaimana ia diterima oleh kelompoknya, kemudian dipedulikan, kemudian berbagi pengalaman ataupun berbagi pendapat. Itu kan termasuk dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dan juga yang paling penting ini adalah kerjasama. Nah, karena dalam pembelajaran kurikulum merdeka atau pembelajaran abad 21 lah tentunya, itu kita bisa menerapkan kegiatan-kegiatan secara berkelompok atau untuk untuk memfasilitasi dalam kaitannya dengan kolaborasi. Itu kan kita harus membuat pembelajarannya itu secara berkelompok seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan pembelajaran yang bebas atau freedom, ini contohnya adalah mandiri. Ya, kita dalam pembelajaran itu kita biasakan untuk mereka itu ketika tidak melakukan kegiatan diskusi ya, itu bisa mandiri dalam arti mengerjakan tugasnya secara sendiri ketika itu tugasnya individu. Kemudian inisiatif untuk melakukan tanya jawab itu juga individu seperti itu. Kemudian ada juga misalkan mencoba hal baru. Nah, mencoba hal baru ini kita bisa lebih perkuat lagi dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran misalkan inquiry atau discovery itu kan peserta didik mencoba hal-hal baru yang mana peserta didik nanti akan menemukan konsepnya sendiri, atau misalkan menggunakan media. Nah, media-media yang baru itu juga akan membuat peserta didik menemukan hal-hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, misalkan contohnya ketika akan presentasi. Nah, di situ mereka bisa mengendalikan bahwa dia bisa menyampaikan dengan tenang dan juga apa yang disampaikan itu bisa disampaikan semuanya gitu. Jadi kan dia bisa mengendalikan dirinya gitu. Dan yang selanjutnya tentang kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita contohkan yang pertama adalah bermain. Nah, bermain ini kita bisa selipkan saat pembelajaran itu adalah misalkan saat ice breaking, ataupun saat misalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin peserta didik mulai jenuh. Nah, itu kita bisa lakukan kegiatan ice breaking ataupun metode-metode lain seperti misalkan nanti berdiri terlebih dahulu, kemudian menghirup nafas seperti itu. Kemudian kalau humor ini ya biasanya juga di ice breaking ya, kita sebagai seorang guru harus pinter mencari ice breaking yang menarik sehingga nanti peserta didik itu menjadi kelasnya itu tidak sepaneng begitu loh. Kenapa humor gitu. Jadi humor ini dalam tanda kutip tidak harus yang humor yang seperti pelawak, tidak, namun intinya membuat kelasnya itu menjadi lebih tenang namun santai dan peserta tidak sepaneng gitu. Kemudian antusiasme. Nah, antusiasme ini tadi kita bisa kembangkan atau kita tingkatkan dengan cara itu tadi diskusi. Nah, ketika akan diskusi, nah itu pasti dia akan berusaha untuk memecahkan apa yang akan dia ditugaskan. Nah, jadi mereka akan berusaha untuk menyampaikan argumen-argumennya, saling melengkapi, dan juga mereka nanti akan bisa berkolaborasi. Nah, itu dalam tanda itu tadi bisa berkolaborasi atau kerjasama itu dengan cinta dan kasih sayang. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar yang manusia yang kelima adalah kekuasaan. Itu harga diri. Misalkan kalau ini lebih ke sikap ya. Jadi kita dalam pembelajaran kita harus menanamkan atau harus menyelipkan kegiatan-kegiatan yang mana itu bisa menerapkan sikap saling menghargai. Nah, misalkan ketika kita bisa menyampaikan saat pembelajaran, ketika nanti ada teman yang akan menyampaikan pendapat, apa yang harus kita lakukan. Nah, gitu kan kita bisa menyampaikan bahwa jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan pendapat itu nanti kita harus mendengarkan dan tidak menyela seperti itu. Kemudian selanjutnya misalkan ketika akan izin meninggalkan kelas, misalkan kebelet pipis gitu, harus izin dulu, harus bilang ke bapak ibu guru yang ada di kelas tersebut.
misalkan akan mengajukan pendapat harus tunjuk jari terlebih dahulu, jadi tidak langsung ngomong bersautan kayak gitu. Jadi ya kayak apa ya, hal-hal yang kecil namun nanti kita harus sampaikan di saat pembelajaran. Kemudian dianggap bisa memimpin. Nah, dianggap bisa memimpin ini ya karena di setiap kelompok itu pasti akan ada ketua-ketuanya. Nah, di situ peserta didik akan berlatih bagaimana ia menjadi seorang pemimpin dan ia menjadi seorang yang apa ya, yang harus bisa membuat teman-temannya itu menjadi lebih terkontrol dan menjadi teman-temannya itu bisa mencapai tujuan yang telah diharapkan. Jadi antara beberapa kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya dia saling terkait, karena misalkan dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan itu bisa saling terkait dan itu bisa kita implementasikan di pembelajaran. Karena ketika kita sudah melakukan pembelajaran yang dalam tanda kutip menggunakan model pembelajaran lah ya, kita menggunakan model pembelajaran inovatif, itu dalam sintaksnya itu kan bisa memfasilitasi itu semua. Jadi poin pentingnya di sini adalah ketika kita akan menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia dalam pembelajaran, kita gunakan model pembelajaran yang inovatif dan juga berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan apa-apa saja yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu Mas Hendra. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Nah, sudah sangat jelas sekali Mas, poinnya tadi dijabarkan dan diberikan contohnya Mas. Terima kasih Mas. Siap, terima kasih juga Pak Hendra. Mas Hendra ini teman guru di Mojolaban juga dan juga teman studi di S2 di UNS. Terima kasih Pak Hendra. Mungkin teman lain ada yang ingin bertanya juga? Bu Dani, ada yang ingin ditanyakan, atau Mbak Mita ada yang ditanyakan? Mas, Oke, Bu Dani. Oke, monggo Bu. tadi kan Mas ada menjelaskan mengenai konsekuensi kehidupan. Ya, Bagaimana ya Mas cara memahamkan anak bahwa itu konsekuensi, bahwa itu hukuman, itu bagaimana ya Mas? Oh, iya. Agar anak itu paham terhadap kedua hal tersebut. oke. Terima Baik, kasih Mas Fajar. siap. Oke. Oke, saya stop aja biar kita bisa. Ya, sebentar, ini masih proses. Ya, baik. Bagaimana cara menyampaikan kepada peserta didik yang apakah itu termasuk konsekuensi ataukah itu termasuk hukuman? Begitu ya kurang lebih ya Bu Dani. Jadi kalau konsekuensi, oke, kalau konsekuensi itu tadi ada beberapa di tabel tadi. Konsekuensi itu dia membuat peserta didik itu menjadi sadar dengan sendirinya dan dia itu tanpa dipaksa. Tapi kalau hukuman itu dia berupa paksaan. Yang pertama itu. Jadi kalau peserta didik itu melakukan suatu kegiatan yang dimana dia itu merasa terpaksa dan ia merasa berat melakukannya, itu berarti termasuk hukuman. Tapi kalau dia itu gampangnya gini, konsekuensi itu biasanya sudah disepakati di kesepakatan kelas di awal tadi, begitu Bu. Jadi di situ kalau sudah disepakati, itu kan kita bisa lihat ketika misalkan kamu menumpahkan minuman yang ada di kelas, itu nanti berarti kamu harus membersihkan. Itu kan konsekuensi, bukan hukuman ya. Kalau hukumannya beda lagi, misalkan tadi datang terlambat dan diminta untuk membersihkan WC, nah itu hukuman. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang membuat mereka kayak berat untuk melakukan, itu namanya hukuman. Tapi kalau dalam tanda kutip wajar dan itu merupakan sesuatu hal yang sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Jadi poinnya adalah kalau hukuman itu diberikan kepada murid dan murid itu tidak akan merasa senang.
Tapi kalau untuk konsekuensi, dia melakukan tapi ya karena memang dia merasa salah gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Begitu Bu Dani. Ya Mas Fajar, Oke, sudah paham Bu? ampun Mas. Oke, terima kasih Bu Dani. Ini Bu Guru dari Tawangmangu dan juga teman kuliah juga. Ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Oke, karena mungkin sudah cukup dan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa simpulkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Jadi kita sebagai seorang guru dalam menerapkan budaya positif di sekolahan atau di kelas kita, itu yang pertama kita harus membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan kelas itu bisa dibuat dari anggota kelas kita ya, jadi murid-murid kita. Kemudian dari kesepakatan itu akan muncul suatu nilai atau motivasi untuk menerapkan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, motivasi-motivasi itu kita perkuat dengan apa? Menerapkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ketika ada dalam mencapai suatu kebutuhan dasar manusia tadi, pasti ada yang namanya suatu halangan. Nah, suatu halangan itu kita bisa atasi dengan hukuman maupun konsekuensi. Namun alangkah baiknya kita lebih memilih konsekuensi saja, karena hukuman tadi itu tadi dampaknya adalah jangka panjang, mereka akan merasa sakit hati. Tapi kalau konsekuensi itu kita hanya jangka pendek, karena kan itu sudah disepakati di awal tadi. Kemudian setelah itu, setelah kita bisa melakukan konsekuensi, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita itu dengan segitiga restitusi. Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa membuat kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik tersebut. Jadi intinya ketika menjadi seorang guru nanti, kita harus bisa melihat suatu permasalahan itu tidak hanya dari satu sisi, tapi kita harus bisa melihat dari mana kesalahan itu terjadi, penyebabnya apa, kira-kira kok ada bisa seperti itu, seperti apa seperti. Jadi kita harus bisa melihat dari segala sisi. Ini seperti itu untuk ringkasan dari penyampaian diseminasi kita sore hingga malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu, Kepala Sekolah SD Negeri Wirun 1, kepada Bapak Ibu semua dari SD Negeri Wirun 1, dari Kecamatan Mojolaban, dari teman-teman S2 PGSD UNS, dan juga semua teman yang sudah hadir di diseminasi sore hingga malam hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Ketika saya menyampaikan banyak kesalahan, saya memohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak semua. Tapi sebelum live dulu, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Mungkin bisa on cam dulu yang sedang memungkinkan, bisa on cam dulu ya. Yo. Ayo on cam dulu Bu. Ya, Bu Bekti, oke. Pak Indra, lagi di mana Pak Indra? Iya, halo. Terima kasih Bu. Kita foto dulu ya. Halo. Ya nggak apa-apa, yang lainnya nggak apa-apa. Mungkin sedang di mana gitu. Bu Retno, makasih Bu Retno. Siap Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita foto dulu ya, buat bukti. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih ya Bapak Ibu semua sudah membantu tugas saya. Ini tugas untuk guru penggerak angkatan 11. Jadi ada tugas untuk diseminasi tentang materi tadi. Jadi semoga bisa bermanfaat dan nanti bisa untuk ditularkan ke teman-teman yang lain juga. Begitu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Saya akhiri
Terima kasih sekali lagi nggih. Nah, nggih, saakhiri nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam.